dalam kondisi darurah. Sementara dalam kaidah fikih kata Ustaz itu ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Setiap kedaruratan, setiap bahaya itu harus dihilangkan. Setiap bahaya harus dihilangkan. Seandainya laki-laki pertama tadi meneguk sedikit saja, kemudian dioper ke orang kedua, kemudian dioper ke orang ketiga, mungkin perhitungan atau kalkulasi kita 3 orang ini akan selamat. Tapi lihat bagaimana tingginya tingkatan persaudaraan di antara mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam wadah kita di pesantren kita ini, kita coba membangun ulang, dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki semua sisi yang ada di pesantren kita, dan kita harus mau membuka diri bahwa kita punya kekurangan, dan kekurangan ini sama-sama kita perbaiki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kami tidak banyak memberikan materi karena kami kira Ustaz dan Ustazah sudah sangat sering mendengar kajian, mendengarkan ta'lim, mendengarkan wasiat, mendengarkan tausiah dan yang lain-lain berkaitan dengan materi-materi dasar. Jadi yang kami sampaikan ini ilmu-ilmu sederhana saja, mungkin tidak seperti Ustaz dan Ustazah yang lain yang ilmunya sudah level maqam mahmudah ya. Ustaz Surya, Ustaz Harobi, Ustaz yang lain-lain. Mohon maaf, jadi kita menyampaikannya yang kulit-kulit dasarnya saja. Hari ini kita akan mengangkat di pengajian pertama ini. Kita bersyukur Allah masih menggerakkan kita. Kalau ada salah satu nasihat yang disampaikan oleh Gus Baha, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kajian beliau. Kami pernah mengingat di antara petikan nasihat beliau bahwa kita ini selama masih bisa pengajian itu mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih kesempatan bisa ngaji. Oh, dipersilahkan, mohon maaf kayaknya tadi dilihat aja. Ibu-ibu, Bapak Ibu silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Boleh ya, sambil. Jadi ini ada santapan rohani dan santapan jasmani. Yes. Boleh. Ustaz Medo boleh kasih contoh? Mungkin namanya ewu pakai ewu. Gas. Boleh disedot-sedot boleh, diduduk boleh, kurang. Boleh ya, boleh. Tuh lihat caranya. Aduh. Mati. Jadi Gus Baha itu menyampaikan kepada kita, mengutip dari perkataan gurunya Mbah Maimun Zubair itu, beliau mengatakan bahwa, tapi konteksnya dalam konteks ibadah sholat, beliau mengatakan ketika kita sholat sebenarnya bukan urusan kita diterima atau tidak, asal kita dikaruniai masih bisa sholat, itu sebuah kesyukuran luar biasa. Masih bisa sholat di tengah-tengah saudara kita, tetangga kita kepayahan untuk sholat, apalagi sampai sholat berjamaah. Dalam konteks kita yang sekarang, kalau kita tarik dalam suasana kita sekarang, untuk bisa ngumpul ngaji, yang kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul kemudian dibacakan salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatadarasunahu bainahum." Kemudian dikaji ulang, "Illa nazalat alaihim sakinah," dan seterusnya itu, bahwa akan diturunkan sakinah, keberkahan, malaikat mengepakkan sayapnya, dan nama-nama orang yang berada di pengajian itu disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man 'indah. Disebut-sebut nama kita itu di majelis yang lebih mulia dari majelis kita. Jadi kita bisa ngaji saja dengan siapa saja. Ngaji seperti ini tanda bersyukur kita pada Allah. Di saat bersamaan kawan-kawan kita, Allah tak berikan kesempatan sekarang untuk ngaji. Allah mudahkan kita untuk sekedar mendengar ceramah dari ustaz muda yang ilmunya masih cetek tuh yang di depan itu, ilmunya ya nggak jauh beda sama anak saya gitu kan, kira-kira. Apa itu? Oh, ya. Saya lagi ini Bu.
wanti-wanti ini. Sering kopos angin di sini. Anginnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tema kita yang kami coba angkat pada pertemuan perdana ini, dan alhamdulillah meskipun perdana kita mayoritas sudah banyak yang hadir. Waalaikumsalam ya Ibu. Tema yang paling sering diangkat dalam bab ibadah yaitu tema tentang keikhlasan. Nah, mengapa kita bicara tentang ikhlas? Karena ikhlas ini separuh dari amal. Kita percepat saja ya, sudah jam 2. Bagaimana tidak? Dalam banyak hadis Nabi SAW itu disebutkan bahwa ketika seseorang hamma, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baru berniat saja. Hamma itu maknanya himmah, bersemangat, baru punya semangat niatan untuk beramal saja, kemudian belum jadi untuk dilaksanakan, itu sudah ditetapkan satu pahala. Apalagi kalau dia sudah dikerjakan itu yang sudah dia niatkan, dapat 10 pahala, yang 10 itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 700 kali lipat. Bicara tentang keikhlasan itu berkaitan dengan niat. Mengapa kita bicara tentang ikhlas, Bapak Ibu? Kata ikhlas itu kalau kita umpamakan, diambil dari kata akhlas wa yukhlisu ikhlasan mukhlis. Sebut lagi mukhlisin. Mukhlis itu isim fa'il, artinya orang yang jernih. Masya Allah. Orang yang belum tercampur dengan api. Kalau kita ibaratkan air seperti ini, Bapak Ibu, kata akhlasu yukhlisu ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang jernih, belum tercampur dengan apapun. Beda dengan ini. Nah, coba dulu. Enggak, kalau bisa itu kalau waktu saya ceramah ya. Alasan aja mau minum nanti cari-cari cerita. Nah, kalau ini secara bahasa dia sudah tidak lagi jernih, tapi kita katakan dia sudah tercampur ya, ikhtalato, mukhtalif, sudah tercampur. Kita katakan ini tidak jernih lagi. Nah, perumpamaan ikhlas itu juga demikian. Ikhlas itu sesuatu yang belum tercampur dengan apapun. Begitu juga dengan amal kita. Amal itu dikatakan ikhlas kalau dia masih seperti ini, belum tercampur oleh apapun. Ada orang dia datang ngisi pengajian seperti ini karena ingin disebut sebagai ustaz, ingin disebut sebagai kiai, ingin disebut sebagai ajudan, ingin disebut segala macam. Ketika dia berangkat dari situ, dia terancam oleh hadis Nabi SAW bahwa dia tidak ikhlas. Bapak Ibu masih ingat ada 3 orang yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah itu. Beliau mengatakan bahwa nanti akan ada 3 orang yang akan dilemparkan dalam keadaan tertelungkup ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebutkan kutipan hadisnya, bukan niat karena membela ajaran agama. Jadi dia ini berjuang di jalan Allah, misalnya ya, niatannya karena ingin disebut sebagai batal, sebagai seorang pahlawan, karena ingin dikenang dalam sejarah Indonesia bahwa dia ini adalah seorang pahlawan. Maka yang seperti ini kata Nabi, orang ini akan dilemparkan di dalam neraka. Yang kedua, ada orang yang belajar ilmu agama, belajar Quran, lalu belajarnya itu niatnya karena ingin disebut orang berilmu, ingin disebut ulama, atau ingin disebut qari. Dalam bahasa hadisnya ingin disebut sebagai qari'ul Quran, orang yang pandai baca Quran, ingin dipuji-puji, baca Qurannya bagus, dipuji-puji. Dan niatannya untuk itu saja. Kata Nabi SAW, orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, masih ingat Bapak Ibu? Kalau tidak salah ada orang yang mau sedekah, betul nggak? Kemudian dia mengeluarkan sedekah ini karena ingin disebut sebagai seorang
dermawan atau dermawati. Kata Nabi, orang ini juga akan masuk neraka. Coba lihat, ini cerita tentang apa Bapak Ibu? Keikhlasan. Bahwa keikhlasan ini menjadikan amal itu, apakah amal itu membuat kita masuk ke surga atau sebaliknya berpaling dari surga. Artinya kalau tidak ke surga ya ke neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari keikhlasan ini Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Kira-kira apa nih artinya? Kata Ustaz Anton, rubba bisa jadi amalin kabirin, ada amal yang besar, kembali ke amalin saghirin, bisa jadi ada amal yang ukurannya sepertinya kecil, sederhana, tukabbiruhu niyah, bisa menjadi besar di sisi Allah oleh sebab niat yang ikhlas. Wa rubba amalin kabirin, dan ada amal sepertinya dalam kalkulasi kita ini amal besar ini, tapi kata Nabi tusaghiruhu niyah, amal itu berubah nilainya di sisi Allah menjadi amal-amal kecil oleh sebab niat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang niat ini memang perlu ada kajian khusus seperti ini, bahkan kadang harus berlama-lama. Mengapa? Sampai-sampai banyak para ulama itu mereka ingin sebenarnya kalau beramal, amal-amal yang sir saja, amal-amal yang kalau bisa disembunyikan orang tidak tahu kecuali Allah saja. Karena kalau amal itu diperlihatkan biasanya rawan terjebak pada pamer, riya, dan buhul-buhul, hembusan-hembusan dari syaitan itu untuk dipuji, untuk disanjung-sanjung, untuk disebut-sebut, itu besar sekali. Besar sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ya. Kalau kita di RPP itu kan ada karakter building yang ingin dibangun dalam sebuah tema pembelajaran. Nah, kita bahasakan dalam bahasa sederhana, muwassafat. Dalam pembahasan ini kita ingin apa? Ingin agar semua amal ibadah kita sejatinya ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya ikhlas? Ali bin Abi Thalib itu pernah bercerita bahwa di antara karakter atau ciri dari amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika orang ini dicaci, ketika ini orang dipuji, apalagi kalau maaf posisinya seperti kami, banyak memberikan instruksi, dan instruksi itu tidak semuanya disukai. Pak Jokowi itu jangan berharap akan banyak taburan bunga kanan kiri. Berapa banyak coba orang yang mencaci maki dia? Tapi karena dia dicaci maki terus berhenti jadi presiden? Tidak. Kan tidak seperti itu. Karena kita memang berangkatnya lillahi ta'ala. Adapun kekurangan Pak Jokowi, misalnya, maaf ya, kita sebenarnya tidak boleh bicarakan banyak terkait Pak Jokowi. Pak Jokowi ada kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. Ada yang posting masalah Pak Jokowi. Ya, nggak apa-apa, itu sudut pandang dia, ya. Sudut pandang orang lain juga harus kita hargai, ya. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak Ibu, apalagi dalam perjuangan agama seperti ini, dai, dulu ada para kiai itu menceritakan kepada kiai muda dalam sebuah daurah atau dalam sebuah apa namanya kalau bahasa kita ini, kalau perkumpulan itu apa namanya? Kalau kumpulan kiai itu sebenarnya muktamar ya gitu ya. Dalam muktamar itu ada seorang kiai memberikan nasihat kepada para kiai muda itu. Beliau menyampaikan begini bahwa Anda itu kalau berjuang di pesantren harus siap dicaci, harus siap dimaki, harus siap dipenjara. Itu yang kita kiai tua, yang sudah sepuh, artinya yang sudah pengalamannya banyak. Beliau bercerita seperti itu apa? Bahwa perjuangan di pesantren itu bukan bertabur bunga,
Banyak orang yang bersorak, oh di pinggir jalan ini keren, wah, tantangannya banyak Bapak Ibu. Dan saya yakin kita tidak usah menutup diri. Kita, terutama misalnya kita yang berinteraksi di luar, itu kan sudah banyak. Apalagi kalau ada santri luar, santri atau dikeluarkan, mesti bunyi-bunyi atau suara-suara dari masyarakat. Gelombangnya kadang-kadang ada yang rendah, yang landai, kadang-kadang ada yang cukup beras, sehingga kadang-kadang kita tidak betah untuk mendengarnya. Kenapa? Satu, kita tidak punya filter, kita tidak punya alibi untuk memberikan jawaban-jawaban objektif. Dulu ada salah satu ustazah, beliau sudah keluar, pernah curhat sama kami, datang ke rumah kami dari luar kan, ya, sekarang sudah sama suaminya di Padang. Beliau cerita seperti ini Bapak Ibu. Ustaz, itu kan kemarin saya makan di Tunggang sarapan. Lalu diceritain sama ibu itu, ditanya, Ibu kerja di mana? Oh, saya ngajar. Ngajar di mana? Di pesantren Al-Ihsan. Oh, pesantren itu ya. Dia ngasih anak santrinya makanan bebek. Sampai seperti itu, Bapak. Ustazah itu yang ceritakan. Akhirnya ustazah kan tahu kan, sering makan di belakang. Saya tidak perlu menjawab itu. Cukup ustazah ngecek di dapur apa persis seperti makanan bebek. Itu sampai saya tidak menyalahkan bahwa wali, maaf ya, bapak ibu itu bercerita seperti itu, karena saya yakin ada sumber pertama yang memberikan informasi yang salah. Dan namanya informasi, bapak ibu, informasi. Bapak ibu kan pernah main game-game pesan berantai ya? Pesan berantai itu kan lucu-lucu. Ketika pesan pertama judulnya begini, Budi Ani memukul Ina. Maaf ya, misalnya Ani memukul Ina atau Adi memukul Ida, orang pertama. Coba kita dengarkan ketika pesan itu sudah sampai ke orang 30. Bunyinya kira-kira seperti apa? Sudah ya Bu ya, sudah aneh-aneh. Jangan-jangan sudah kebalik. Awalnya si Adi memukul Ida, di ke-30 orang berubah menjadi Ida memukul Adi, sudah kebalik. Nah, kira-kira begitulah. Logika bodoh saya ketika melihat fenomena di luar. Kalau kami Bapak Ibu, kalau kami secara pribadi, apa saja tantangan, asal kami masih on the track, sesuai dengan track kita. Itu kita tidak usah khawatir gangguan, cacian, benturan, karena memang sudah hukum alam. Sunnatullahnya bahwasanya perjuangan itu pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan. Bapak Ibu pernah baca kitab apa judulnya itu, Abu Isa At-Tirmidzi, yang cerita tentang Nabi Muhammad SAW itu dari A sampai Z. Apa kalau di buku terjemahan itu ya? Masail. Wow. Ya. Masail Muhammadiyah. Di buku itu Syama'il Muhammadiyah namanya ya. Syama'il Muhammadiyah itu dalam kitab itu disebutkan bagaimana karakter Nabi SAW begitu sempurna. Coba lihat, Nabi yang sudah sangat sempurna, Bapak Ibu masih dicaci nggak beliau? Sering ya, setiap hari dicaci ya. Jadi kalau kita ngajak kawan-kawan ngaji belum bisa datang, ya kita cukup berdoa, nggak usah pula kita berkeluh kesah. Kita berdoa mudah-mudahan bulan depan diberikan kesempatan. Atau Bapak Ibu mengadakan pengajian Jumatan jamiahan di kampung. Sudah semangat menyiapkan konsumsi, pemakirannya didatangkan dari kota Bengkulu, ekspektasinya besar Nabi yang datang. Begitu sudah dilakukan, hari H datang, yang datang cuma beberapa orang. Apa perasaan kita? Maaf ya, kemarin kita bikin acara apa namanya ini besar-besaran itu perpisahan. Wah, bayangan kita Pak Kemenang datang, Pak Camat datang, Pak Kapolsek datang, gitu ya. Mungkin karena settingnya salah hari pula kan, hari Minggu gitu ya. Jadi kita ekspektasinya luar biasa. Anak sudah siang malam persiapan mati-matian. Begitu hari H yang datang tidak ada, diwakili semua. Yang mewakili juga Pak Tabrani mewakili Pak Kemenang. Kebetulan keluarga pondok. Jadi Masya Allah. Nah kalau kita landasannya tidak ikhlas,
tidak ikhlas, saya kira kita akan banyak kecewa. Mulut kita ini isinya akan caci makian saja, Pak ini, Pak itu, dan seterusnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari keikhlasan ini mari kita sama-sama memperbaiki semuanya, memperbaiki berkaitan dengan niatan kita bergabung di pesantren ini. Kalau pangkalnya sudah benar, awalnya sudah benar, insya Allah hasilnya juga tidak begitu meleset. Sekarang kita lihat materi kita berkaitan dengan ikhlasun niyah. Seperti nanti ya. Maaf. Ikhlasun niyah. Kalau ditanya ibu kalau ditanya niat itu pengertiannya apa? Kalau bahasa sederhana juga Bapak Ibu. Misalnya Pak Ibu nih, Ustazah